Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali teman-teman semuanya ya. Saya ada informasi terbaru terkait pelaksanaan ujian akhir semester ya. Informasi tentang pelaksanaan UAS ujian akhir semester di Universitas Terbuka untuk semester sekarang ya, 2021.1, dan ternyata adalah masih menggunakan sistem take home exam atau DE sebagaimana telah dilaksanakan di semester sebelumnya ya. Berarti ini adalah yang kedua kalinya untuk pelaksanaan sistem UAS dengan menggunakan modus take home exam DE ya. Video ini akan saya kasih judul nih. Nah, ini informasi pelaksanaan UAS ujian akhir semester DE take home exam 2021.1 UT Universitas Terbuka ya. Informasi ini sudah menyebar di mana-mana ya, tetapi saya ikut untuk menyebarkannya lagi, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya sendiri, yang dikarenakan saya juga akan ikut UAS ini dikarenakan saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UT Bandung ya. Saya adalah jurusan ngambil program studi ilmu komunikasi dan sekarang adalah semester 2. Jadi ini adalah ujian akhir semester untuk semester 2 saya. Kita akan baca terus informasinya ya, saya akan play si videonya ya teman-teman. Oh, diklik aja ini ya. Nah, oke, ini udah kebaca ya, informasi pelaksanaan UAS ujian akhir semester dengan modus take home exam. Dah. Nah, kita akan membaca, memahami ketentuan DE untuk semester ini ya, 2021.1. Nah, kata UT ya, UAS dengan modus DE ini adalah berbentuk tes uraian, tugas, project, atau bentuk lainnya. Ini persis seperti UAS DE semester sebelumnya ya, begini. Jadi bentuknya itu adalah uraian, tidak ada ABC. Tidak ada ABCD, teman-teman. Jadi bentuknya uraian, kayak semacam soal uraian aja ya. Lanjut. Mahasiswa mengerjakan DE di tempat domisili masing-masing. Jadi mengerjakan DE itu adalah di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing, teman-teman. Ide dari sistem DE ini adalah dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ya. Jadinya diberlakukan sistem DE gitu ya, take home exam. Dimana awalnya itu kalau misalkan UAS itu seperti biasa. Jadi di dalam ruangan, kalau dulu ya saya baca-baca informasinya gitu. Di ruangan kelas di SMP misalkan kan, atau di SMU yang bekerja sama dengan UT. Intinya begitu ya. Tapi dikarenakan ada pandemi, jadi sistemnya DE seperti ini ya, teman-teman. Untuk informasi ini, video ini dibuat tanggal 5 bulan 6 ya, tanggal 5 bulan 6 yaitu 5 Juni 2021 pukul 1:48 dini hari ini. Kebetulan saya belum tidur ya. Kebetulan gitu ya. Biasanya kan sudah tidur jam segini. Kebetulan tadi itu tidur sebentar ya dan terbangun lagi gitu. Tadinya mau bikin video ini sekitar pukul 8 malam, tapi ketiduran gitu ya. Bangun jam tadi beberapa menit yang lalu terbangun. Ya udah, kata saya tuh mendingan sekarang aja dibikin videonya ya. Jadi sekarang pukul 1:48 dini hari.
Mahasiswa mengerjakan di tempat domisili masing-masing. Lanjut. Ketentuan cetak KTPU. KTPU itu adalah kartu tanda peserta ujian, ya. Mahasiswa mengunduh. Jadi mendapatkan terlebih dahulu KTPU itu harus wajib punya KTPU untuk sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut adalah mengikuti UAS. Jadi mahasiswa harus mengunduh terlebih dahulu kartu tanda peserta ujian KTPU UAS untuk mengetahui jadwal UAS, ya, dari mata kuliah yang diregistrasikan di laman, ya. Jadi teman-teman itu ambil KTPU-nya di halaman sia.ut.ac.id, ya. Nanti proses pengambilan KTPU akan saya videokan juga, ya. Lanjut. Mulai tanggal 19 Juni 2021. Jadi saya akan membuat cara mengunduh KTPU gitu kan. SIA UT 2021.1. Nah, saya akan bikin video tersebut adalah tanggal 19 Juni 2021. Jadi masih lama ya teman-teman ya. Sekarang masih tanggal 5. Lanjut. Jadi pantengin terus channel ini, channel Salira TV. Terus subscribe, kemudian tonton video-video tentang UT ada di playlist informasi kuliah UT, ya. Ada di playlist ini, playlist yang sedang muter video ini. Supaya teman-teman nanti dikarenakan masih panjang ini perjalanan saya, ya. Ini baru semester 2 saya juga. Jadi apa-apa yang saya ketahui akan saya post videonya berbentuk video di channel Salira TV ini. Jadi jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan lonceng, kemudian lihat-lihat lagi videonya. Untuk informasi, sekarang saya lagi ngumpulin view-nya nih teman-teman, ya. Jadi tolong dong saya dengan sangat gitu, tolong ditonton video-video saya gitu. Video-video yang ada di channel Salira TV ini, ya. Ya kalau misalkan mudah-mudahan teman-teman bersedia gitu kan, ya, untuk bantu saya. Jadi tonton terus video-video saya, baik video-video yang yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman sukanya dikarenakan teman-teman adalah mahasiswa UT, maka teman-teman melihat video-video tentang UT, ya kan, atau misalkan video-video lain yang jelas di channel ini aja, di channel Salira TV. Karena saya sekarang sedang butuh view-nya teman-teman, ya, sedikit lagi untuk mencapai batas minimal untuk bisa diajukan, ya, diajukan ke YouTube. Ingin 4.000 jam tayang, ya. Jadi ya mohon bantuannya lah gitu untuk nonton video-video saya. Lanjut, ya. Itu request saya sih. Lanjut. Pak, ada lagi? Jadwal UAS dengan modus D. UAS untuk program diploma, sarjana, dan magister dilaksanakan 3-14 Juli 2021. Jadi UASnya itu bulan depan ya teman-teman, ya, 3-14 Juli 2021. Hampir 2 minggu, ya. Gitu. Itu saya itu untuk semester 2 ada 6 kalau tidak salah. Sebentar saya cek, ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6 mata kuliah. Dan jadwalnya dan waktunya 3-14 Juli, ya. Berarti hampir 2 minggu, ya. Itu 6 mata kuliah, ya. Biasanya sih misalkan di selang-selang gitu. Jadi misalkan hari ini masuk untuk untuk UAS, kemudian besoknya tidak, off gitu. Biasanya gitu, ya. Jadi tergantung nanti jadwalnya. Saya punya jadwalnya, nanti akan coba di play. Nah, untuk UAS program
Doktor dilaksanakan 5 sampai 21 Juli 2021 ya. Kayaknya sudah deh. Nah, iya. Jangka waktu pelaksanaan UASDE ya. Jadi satu mahasiswa program diploma, sarjana dan magister S1 dan S2 ya. Maksimal 12 jam sejak mengunduh soal hingga mengunggah jawaban setiap mata kuliah di halaman d.ut.ac.id pada hari yang sama. Maksudnya gini, ini jangan dibaca ya satu ini gimana ya. Jadi gini teman-teman, maksudnya ya. Kebetulan saya pernah melaksanakan sistem UASDE ini. Sebentar. Jadi gini, ini saya ngomongin nomor 1 dulu ya. Mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister maksimal 12 jam sejak mengunduh soal hingga mengunggah jawaban setiap mata kuliah di laman DUT.AC.ID pada hari yang sama. Maksudnya begini. Jadi nanti itu UASDE itu satu mata kuliah 1 hari ya teman-teman. Jadi satu mata kuliah itu 1 hari. Jarang sekali jarang sekali 2 mata kuliah 1 hari, kecuali yang bentrok. Yang bentrok itu kalau informasinya, kalau semester kemarin itu adalah yang semester 7 ya. Biasanya gitu, semester 7 itu ada bentroknya kabarnya. Kalau misalkan teman-teman baru semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu enggak bentrok ya. Dipastikan enggak bentrok, kecuali kalau dengan misalkan ngambil dengan UAS susulan ya, tapi nggak tahu juga ya. Yang jelas di setting oleh UT itu nggak bentrok lah, kecuali yang semester 7 kabarnya begitu ya. Jadi jangan khawatir, intinya begini, normalnya begini ya. Jadi 1 hari itu adalah 1 mata kuliah ya, 1 hari 1 mata kuliah, intinya begitu aja. Mengerjakannya itu mulai pukul 00.01. Nah 00.01 itu kan dini hari ya, itu boleh untuk mengunduh soal. Jadi dari mulai pukul 00.01 itu baru mulai mengunduh soal. Tapi ada tapinya. Kalau teman-teman misalkan mengunduh soal, misalkan teman-teman rajin nih mengunduh soalnya dari pukul 00.01. Nah, itu harus diuploadnya ya, harus diupload jawabannya, diunggah ya. Upload itu unggah. Upload sama dengan unggah ya. Kalau di sini kan tulisannya mengunggah atau mengupload. Kalau saya ngomong biasanya mengupload atau mengunggah sama saja lah. Kalau unduh itu download. Nah, itu kan mengunduh itu mendownload, mengambil data ya. Beda istilah lah. Nah, teman-teman mengunggahnya lagi atau menguploadnya lagi jawaban itu harus maksimal 12 jam sejak pukul 00.01. Dikarenakan teman-teman tadi kan ngambilnya, mengunduhnya itu mengambil soalnya pukul 00.01, maka maksimal harus dikirimkan ke UT ya si jawaban kita 12 jam dari sana. Berarti jam 12 malam ya, hampir jam 12 malam kan. Kalau 12 jam berarti jam 12 siang, ya kan? Ya kan? 6.12. Jadi jam 12 siangnya di hari yang sama ya. Misalkan kan tadi pukul 00.01 itu hari Senin. Maka di hari yang sama, di hari Senin pukul 12 siang itu sebelum jam 12 siang sudah dikirimkan ke UT. Itu maksudnya maksimal 12 jam. Misalkan teman-teman, dikarenakan ya gimana ya, kalau dini hari kan teman-teman juga tidur. Misalkan teman-teman ngambil soalnya pukul 6 pagi ya. Misalkan hari Senin nih, hari Senin mulainya hari Senin ya. Hari Senin itu pukul 6 pagi ya, 6 pagi itu ngambil soal. Maka
maksimal teman-teman harus mengirimkan jawabannya pukul 6 sore maghrib ya. 12 jam kan? Intinya begitu. Jadi tergantung teman-teman ngambil ngeksekusi, ngambil si soalnya jam berapa. Misalkan teman-teman contoh lagi satu lagi ya contoh. Misalkan ngambil soalnya pukul berapa ya? Pukul 9 pagi ya. Saya coba paskan saja ya jamnya supaya gampang hitungnya. Jam 9 pagi itu teman-teman ngeksekusi nih, ngambil soal. Maka maksimal mengirimkan jawabannya ke UT adalah pukul 9 malam. Betul ya? 12 jam kan? Gitu. Jangan lebih dari 12 jam karena sistem akan tertutup otomatis kecuali kalau ada kebijakan yang lain dari UT. Seperti yang semester kemarin itu 24 jam teman-teman. Jadi hampir 24 jam ya. 24 jam atau sampai pukul 10 ya. Saya harus dilihat-lihat lagi ya. Harus dilihat-lihat lagi datanya gitu. Tapi untuk semester 2 ini adalah 12 jam sejak mengunduh soal. Ya. Kalau semester kemarin pukul 23.59 deh. Dikarenakan banyak yang itu ya, banyak yang ngeluh ya, banyak yang ngeluh gitu. Teman-teman mahasiswa banyak yang mengeluh, yang kerepotan, mungkin kerja ya kan, kerja capek. Dikarenakan mahasiswa UT itu adalah orang-orang yang aktif ya. Jadi tidak seperti mahasiswa yang baru keluar SMU ya. Kebanyakan begitu. Mahasiswa UT itu adalah orang-orang yang memang sudah bekerja, baik itu menjadi PNS, menjadi guru, menjadi karyawan pabrik ya. Pokoknya orang-orang aktif, orang-orang yang super padat dengan pekerjaannya. Itu karakter mahasiswa UT. Beda dengan misalkan yang bukan UT ya. Jadi pas keluar sekolah SMU langsung kuliah. Nah, itu benar-benar fresh kalau itu ya. Itu benar-benar fresh, otaknya fresh, pikirannya fresh, usianya muda gitu kan. Dan lain-lain. Tapi itu nggak bisa dibandingin dengan mahasiswa UT. Mahasiswa UT itu justru orang-orangnya memang yang sudah kerja ya teman-teman. Itu kebanyakannya begitu ya. Orang-orangnya yang sudah jadi ya, orang-orang yang sudah kerja, sudah jadi, sudah mapan, misalkan sudah bekerja di itu kata saya tadi bilang tadi, yang sudah jadi PNS, yang sudah jadi guru ya, guru baik guru honorer dan lain-lain ya, atau misalkan jadi pengawas di tempat kerja di PT, di perusahaan, di pabrik, atau jadi guru TK ya, guru SD kayak tadi saya sebut ya, honorer ataupun tidak honorer, atau misalkan jadi PNS tadi saya bilang. Jadi intinya orang-orang mahasiswa UT itu adalah orang-orang hebat yang memang sudah terjun di dunia usaha ya, di dunia usaha atau di dunia kerja gitu. Jadi pantas ketika misalkan dihadapkan dengan ujian, ya mereka kan harus bagi waktu. Saya juga kerja juga ya. Saya bagi waktu, saya juga bagi waktu teman-teman gitu. Jadi bagaimana proses membagi waktu itu kadang-kadang nabrak dengan pekerjaan dan itu. Makanya semester kemarin itu banyak yang ngeluhnya di sana ya. Jadi nabrak dengan pekerjaan. Ada juga misalkan kan tidak semuanya mahasiswa UT itu melek IT ya. Itu tidak semuanya mahasiswa UT melek IT. Ini kan sistemnya IT ya. Jadi misalkan harus turun gunung. Kemarin banyak kejadian begitu. Jadi beliau harus turun gunung gitu kan ke kota, dikarenakan di wilayahnya internet nggak ada, walaupun ada itu kacau, sinyalnya kacau dikarenakan jauh dari BTS ya. Jadi sinyalnya kacau seperti saya alami di daerah saya sebelum ada IndiHome. Itu hancur sinyalnya ya, dikarenakan BTS-nya ada di 2 km dari kampung saya ini.
dulu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah sih IndiHome sudah masuk, saya pasang IndiHome aja gitu. Dulu itu kacau teman-teman ya. Di sini itu BTS-nya jauh 2 kilometer. Itu sinyal itu endut-endutan. Ya, itu pengalaman yang sangat tidak mengenakan sih ya. Jadi ya saya yakin teman-teman yang ada di pelosok gitu kan yang memang boro-boro IndiHome ya kan, sinyal 3G atau 4G saja susahnya minta ampun dikarenakan BTS-nya, antenanya itu ya, antena untuk telekomunikasi, yang telekomunikasi HP itu BTS itu jauh ya. Itu benar-benar sangat menyita waktu, pikiran, tenaga dan lain-lain itu ketika dihadapkan dengan sistem ujian macam ini ya. Jadi mereka turun gunung mencari sinyal yang terbaik di pusat kota. Kalau perlu mondok di warnet gitu ya. Itu benar-benar perjuangan. Itu perjuangan. Mau bagaimana lagi? Memang di wilayahnya tidak ada internet, walaupun ada sih ada ya. Tapi ya itu tadi hancur ya. Jadi susah untuk mengaksesnya gitu, lambat dan lain-lain. Yang saya rasakan lambat ya. Jadi mengakses YouTube itu hancur. Contoh ya, itu mengakses YouTube. Jadi begitu ya teman-teman ya. Maksud dari maksimal 12 jam. Lanjut. Nomor 2 ya. Mahasiswa program doktor maksimal 7 hari sejak mengunduh soal hingga mengunggah jawaban setiap mata kuliah di laman DUT-ACID. Nah, kalau itu sih gimana ya, untuk bapak-bapak saja ya, untuk yang ngambil doktoral maksimal 7 hari lebih luas ya. Kalau untuk bapak-bapak yang ngambil dokter. Lanjut. Upload jawaban di d.ut.ac.id. Oke, catat ya teman-teman ya. Ada lagi nggak? Oh udah, udah. Universitas Terbuka untuk Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi kayaknya ada apa sekalian di video ini ya. Saya punya informasi. Ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan gimana ya. Saya punya informasi. Nah di sini kayaknya. Nah ini aja ya. Iya, oleh saya akan dibacakan saja. Ini terkait dengan postingan ini ya. Oke, saya akan baca ya teman-teman ya. Jadi sekalian saja ya di video ini aja disambung gitu ya. Info penting, jadwal penilaian akhir mata kuliah. Oh, jangan deh ini mah. Jangan ya. Oh iya penting juga sih. Baca saja oleh saya ya. Jadwal pengumuman nilai akhir mata kuliah daripada nggak dibaca 23 Agustus 2021. Oh, nilai akhir mata kuliah 23 Agustus. Berarti ini hasil UAS ya. Nilai akhir mata kuliah berarti hasil UAS nih. Kemudian yang ini apa nih? Ini apa nih? Jadwal UAS online tab tugas akhir program. Oh ini untuk teman-teman yang semester 7 ya. Tugas akhir program yang semester 7 ya. UPBJJ UT Bandung. Wah, ini saya baca, bukan baca sih, saya tunjukin aja ya. Teman-teman, kalau teman-teman ini sih kayaknya nggak begitu berhubungan dengan yang tadi ya. Tapi ya saya sisipin di video ini aja, barangkali ada teman-teman yang butuh gitu. Tapi nanti akan saya bikin video baru tentang ini ya. Gitu. Nah, ini saya diginiin aja lah. Teman-teman kalau misalkan penting ini di screenshot saja ya. Nih screenshot. Silahkan. 1, 2, 3. Terus ke bawah. 1, 2, 3. Dah. WA centernya nih teman-teman nih. Dicatat. 1, 2, 3. Oke. Ini akan dibikin video baru sih. Ini nggak berhubungan soalnya. Nggak begitu berhubungan dengan UASDE gitu kan, beda jurusan gitu kan. Jadwal UASDE, nah ini berhubungan. Iya ini berhubungan nih, tapi ini akan saya post di postingan video apa ya,
tersendiri ya. Ini sekilas saja nih. Silakan screenshot aja. Oh ini ya jadwalnya ya. Saya nggak bakal dibaca detail deh. Mendingan nanti di video baru aja ya supaya lebih mengena gitu menerangkannya, menceritakannya. Ini kalau misalnya teman-teman mau di screenshot saja silahkan. Oke, udah di screenshot ya. Lanjut, ini satu lagi. Oke, jadwal wasde juga. Ya, ini silahkan screenshot kalau mau ya. Jadi dikarenakan saya tidak membacanya. Nah, oke, dikarenakan akan saya bikin postingan baru ya. Mudah-mudahan besok gitu. Nah, ini WA centernya untuk Kota Bandung. Ya, dikarenakan kalau saya baca ini terlalu panjang nanti videonya ya. Lagian sayanya capek nih. Mungkin besok akan saya coba post si video tentang ini ya. Dengan judul ini gitu kan. Supaya lebih mengenal lah. Saya tutup aja ya teman-teman ya. Saya tutup supaya lebih teratur gitu. Ya, saya tutup lagi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salira TV. Mohon dukungannya Salira TV di subscribe. Kemudian dilihat-lihat videonya. Saya ini lagi ingin menambah view jam tayang ya. Tolong di subscribe. Tolong di share video-video saya yang video-video tentang UT di media sosial teman-teman gitu kan. Udah, jadi teman-teman kan sekarang lagi nonton video ini nih, tolong dong di-share ya, baik ke Instagram atau misalkan ke Facebook, ke Twitter dan lain-lain silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi saya akan memberikan informasi tentang Universitas Terbuka perkuliahannya di channel Salira TV ini dan di playlist info dari UT ini gitu. Jadi pantengin terus aja teman-teman ya. Insya Allah tidak ada hal-hal yang saya sembunyikan ya. Benar-benar pure ya, informasi-informasi dari saya adalah didapat dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan saya dapatnya dari Pokjar, juga dari perwakilan admin admin WhatsApp ya, admin WhatsApp yang memang dipercaya oleh tim UPBJJ UT Bandung. Jadi saya yakinkan bahwa video-video yang saya upload di sini informasinya adalah valid ya teman-teman ya. Karena informasinya adalah dari Pokjar Singaparna, Tasikmalaya, dan dari perwakilan admin UT Bandung di WhatsApp ya. Demikian, subscribe ya teman-teman ya, dan tonton video-video UT saya lainnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.